Saya kebetulan 2 device, tapi yang satu suka keluar sendiri. Jadi nanti kalau misalnya nggak ada suara atau gimana, tolong ya PJ ya diingatkan, tapi nggak cuma chat, misalnya saya nggak respon, ditelepon ya. Karena yang saya nyalakan yang satu mikrofonnya. Baik, Ibu. Coba kalau yang satu. Jelas nggak kalau yang jelas nggak? Jelas, tapi tadi bergema, Ibu. Sekarang bergema nggak? Enggak. Sekarang udah enggak. Baru kayak gini lebih aman ya. Iya. Soalnya kalau pakai yang ini, dia tuh kalau saya buka aplikasi lain, kameranya jadi tutup ya. Saya jadi nggak kelihatan open cam gitu. Nih seperti ini, iya. Nggak ada ya kameranya. Ini baru masuk nih Najwa. Ini di tugasnya nanti mungkin akan dibahas oleh Bu Pipit ya. Tugas CPMK-nya. Ini sudah hand in itu 38 sudah, ada 1 yang belum. Berarti 37 ya. Kalian total 39 atau 38? 39, Ibu. 39, tapi di sini baru 38 yang masuk ya. Adakah yang belum masuk? Ada kesulitan untuk join? Iya, masih kurang ya, 40 tuh sama saya dengan Bu Pipit, berarti masih kurang 1 mahasiswa yang belum. Ini boleh dicek ya, PJ-nya minta tolong, siapa tahu ada yang kesulitan tapi belum ngomong gitu. Baik, Ibu. Dari 38 hanya 1 yang belum hand in. Oke. Saya share screen ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Iya. Jadi pagi ini kita akan berdiskusi mengenai kesalahan-kesalahan siswa, banyak yang dilakukan oleh siswa gitu ya pada saat pembelajaran matematika, terutama pada saat mengerjakan soal gitu. Nah, kesalahan-kesalahan ini itu bisa dikarenakan oleh faktor media kesulitan atau miskonsepsi seperti itu. Nah, apa itu kesulitan sama miskonsepsi? Kita coba lihat dulu contohnya ya. Kalau ada contoh nih, jawaban siswa seperti ini, ada soalnya di atas nih. Siapa yang mau baca atau kalian baca dulu deh. Ini maksudnya soalnya yang atas dulu ya, yang 4.1. Ini saya screenshot dari jurnal soalnya. Calculate 54 itu dibagi 2 in long division. Jadi hitung 54 bagi 2, tapi dengan pembagian ke bawah gitu ya, pembagian panjang ke bawah. Nah, pertanyaan pertama itu yang atas ya, yang select the formula
you calculate first in the calculation process. Coba pilih, kita harus menghitung mana duluan gitu pada saat proses kalkulasinya itu. Gitu kan pertanyaannya ya. Ini kan jadi dikasih panas saya kelihatan ya. Dikasih ini gambarnya kan 54 dibagi 2 seperti ini. Nah, hal yang pertama kali dilakukan yang mana sih? Gitu. Itu pertanyaannya. Dan jawaban siswanya di kotak ini. Kotak ini. Dia menjawab 2 bagi 5. Benar atau salah? Salah, Bu. Salah ya? Kenapa Najwa? Kenapa dia salah? Karena kan harusnya 5 dibagi 2. Dia bisa salah mungkin karena 2-nya yang di depan, jadi dia beranggapan 2 itu dibagi 5 karena 2 kan di depan. Jadi kayak sesuai tanda 2 dibagi 5. Mungkin kayak gitu, Bu. Nah, iya. Benar ya. Jadi terlihat di sini dia salah, tapi dia mungkin mikirnya karena ini yang dia lakukan pertama kali kan. Harusnya jawabannya yang mana? Yang A ya. 5 bagi 2. Jadi dia keliru gitu ya. Salah di sini 5 dibagi 2. Dia nuliskan, oh karena bentuknya begini udah 2 bagi 5. Gitu. Ini salah. Oke. Dia berarti ada kesalahan ya di sini ya. Di nomor pertama. Nah nomor keduanya, show your work. Tunjukkan kerjaan kamu gitu ya. Tunjukin lah itu. Susun ke bawahnya. Ya. Ini benar atau enggak? Ini ada yang mau mengemukakan pendapatnya. Benar atau tidak jawabannya yang kedua ini? Kalau Benar, secara Bu. pembacaan Benar. benar, Bu. Penting di Benar, Bu. atas itu Bu yang di bagian pojok kanan tuh. Pojok ini kayaknya Kecil. panah deh. Kecil. Ini hanya panah aja ke bawah. Bukan 1 ya. Ini Pak, dia panahin gitu. Maksudnya 4-nya turun ke bawah. Oh, pojok kecil ini maksudnya. Iya, yang paling pojok itu yang ada bagian kecil itu. Oh, sayangnya itu bukan yang Ini nggak terlalu kelihatan ya. Saya sih nggak tahu. 5. Kayaknya ini coret-coretan dia aja deh. Ya, ini coret-coretan dia aja. Nah, ini jawabannya. Kalau seperti ini gimana? Bener atau enggak? Mas Sanil? benar, Ibu. Nah, kalau bagian perusahaan biasanya depan dulu. Depan dulu Depan gitu dulu. ya. Kemudian ini turun ke bawah gitu ya. Nah, di hasil akhir dia benar ya. Ya, Benar, Ibu. tapi Benar. ada proses yang dia salah di atas gitu ya. Ketika ditanyakan, sebenarnya dia paham apa enggak sih kalau dilihat dari jawaban ini? Dia bisa nggak membagi 54 bagi 2? Kalau secara kompetensi kayak bisa, Bu. Masih ngerti, malah ngerti. Sepertinya bisa Cuman gitu mungkin ya dari jawaban ini. pembacaan tandanya aja yang salah gitu maksudnya. Ya, oke. Berarti kita bisa lihat dari jawaban ini, dia ada salah. Ada ya? Ada salah ya? Nah, kesalahan ini karena apa? Apakah siswa mengalami kesulitan atau miskonsepsi? Karena miskonsepsi, Bu. Karena miskonsepsi. Iya, Karena karena siswa salah miskonsepsinya membaca. ya. Karena siswa apa? Salah mengira ya, Bu. Salah mengira gitu ya, salah mungkin bisa jadi lupa. Bagi itu kan harusnya yang pertama dulu kan. Berapa dibagi berapa gitu kan ya. Iya, betul, Bilang Bu. penyebutnya gitu. Atau karena dari di sini kan susunannya tuh 2 duluan gitu. Jadi dia nulisnya 2 bagi 5 gitu kan. Tapi secara keseluruhan dia sebenarnya bisa ya. Jawabannya benar. Tapi ada satu hal yang bikin dia salah gitu. Konsep ininya yang dia salah, jadinya dia mengalami miskonsepsi. Dia tidak mengalami kesulitan. Ya, dia tidak mengalami kesulitan, hanya ada salah di salah satu bagian aja. Nah, itu namanya miskonsepsi. Seperti itu. Paham ya?
Nah, ini ada dari jurnal juga. Bisa kalian lihat. Semua materi sudah saya masukkan ya ke Teams ya. Bisa dilihat di kelas material. Ada referensi yang digunakan untuk pertemuan 2 ini. Itu isinya jurnal-jurnal dan itu yang masuk ke PowerPoint ini. Ada di PowerPoint ini. Nah, ini dari Karagians et al. Ya. Nah, ini ada yang membagi-bagi. Jadi, mathematical learning difficulties itu bisa apa aja sih, dari core number, kemudian memori, retrieval, dan processing-nya gitu kan. Kemudian, jadi kalau misalnya kayak lupa itu karena lupa itu dia jadi sulit, itu yang dinamakan mathematical learning difficulties gitu ya, atau disingkatannya MLD gitu. Kemudian ada juga, sebentar, ini agak sulit untuk ngeksnya. Di reasoning-nya, kesulitan untuk kenapa mengambil keputusan itu gitu, dia menjawab itu gitu. Alasannya kenapa itu biasanya masuknya ke MLD ini ya. Difficulties itu maksudnya kesulitan ya. Jadi kalau misconception itu miskonsepsi. Dan visual spasialnya, dia kesulitan untuk membayangkan. Biasanya. Nah, ini biasanya kalau untuk di materi-materi geometri gitu ya. Aljabar gitu, aritmatika, seperti itu. Ini bagi-bagi subtype-subtype-nya aja. Nah, buat contoh lagi dari contoh lainnya, jurnal lainnya, ini Lucarillo ini dia membicarakan mengenai miskonsepsi nih. Dikasih contoh lagi, miskonsepsinya tuh seperti apa. Boleh dilihat dulu, ini ada 3 soal ya. 3M tambah 5 dikurang 2M ditambah 1. Dan sini kan ada jawaban koreknya kan. Nah, tapi real di lapangannya banyak yang menjawab A. Nah, ini yang A-nya ini miskonsepsi. Kenapa disebut miskonsepsi? Salahnya di mana dia? Mengalami miskonsepsinya di mana? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, silahkan. Itu dia cuma ngejumlahin angkanya doang, Bu. Oke, Najwa, jumlahin angkanya aja ya. Jadi Iya. variabelnya dilihat nggak? Enggak dilihat sama dia. Nggak ya, kalau variabelnya dilihat, terus baru dijumlahkan gitu ya. Konsepnya kan seperti itu. Dioperasikan gitu ya. Maka menghasilkan jawaban yang benar, korek, di C gitu ya. Tapi ini enggak. Dia mengabaikan ada notasi lain gitu ya, yang merupakan variabel yang akan menyebabkan jawabannya ya berbeda gitu ya. Jadi langsung 3 tambah 5 dikurang 2 tambah 1, 7. Nah, kalau nomor 2 gimana? Mungkin yang lain? Sama aja, Bu. Itu cuma dijumlahin aja. Siapa yang ngomong ini tadi? Bunga ya? Iya, Ibu. Sama katanya. Itu cuma dijumlahin aja. 4 tambah 2 dikurang 3 ditambah 7. Benar ya? Itu miskonsepsi. Iya, Ibu. Kemudian jawaban yang benarnya itu P ditambah 9. Nomor yang terakhir? Yang terakhir sama juga kah? Sama ya, Bu? Sama. Sama ya? Baris Iya, tandanya, jadi kalau baris tanda juga benar sebenarnya. Kalau baris tanda dia benar. Min 5 dikurang 9 ditambah 6 karena kan min sama min ya. Dikurang 2 atau 10. jadi ditambah ya. Jadi masalah operasi dia miskonsepsi nggak? Tidak, Ibu. Kalau masalah operasinya, tandanya. Bilangan positif, bilangan negatifnya, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangannya. Kalau Dia miskonsepsi nggak? Kalau operasi enggak, Bu. penjumlahannya enggak, Bu. Tapi Iya, lebih ke masalah. arah nggak bisa, maksudnya kesalahan dalam
memahami ini ya variabelnya, pentingnya Ya, variabel di itunya. ya benar sekali. Jadi bisa kelihatan ya dari jawaban ini ternyata siswanya tuh kalau untuk operasinya, mengoperasikan, mengkalkulasikannya dia nggak ada masalah. Dia benar gitu ya. Cuma dia ada salah di memahami notasi lain atau kita bisa bilang variabelnya. Dia tidak diperhitungkan itu. Begitu ya. Jadi miskonsepsi juga bisa kita breakdown gitu. Dia miskonsepsinya di mananya ya gitu. Atau bisa juga ada yang miskonsepsinya dari yang pemahaman awal sekali. Karena pemahaman awal sekalinya itu misalnya misalnya ya yang D-nya ini yang terakhir ya, yang variabelnya ini dia memperhitungkan itu, tapi ternyata dia nggak paham yang kalau ketemu dikurangkan dengan bilangan negatif gitu. Itu menjadi penjumlahan. Nah, itu ada yang seperti itu. Berarti kan dia miskonsepsinya di bagian mengkalkulasikannya seperti itu ya. Jadi beda-beda. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi terkait miskonsepsi, ada yang membagi-bagi dengan tabel mana yang disebut paham konsep, tidak paham konsep, kemudian disebut miskonsepsi. Yang kalau dari bahasa ya, dari segi miskonsepsi, ini kan berarti ada gap ya antara konsep yang dia pahami dengan konsep yang sebenarnya gitu. Nah, karena ada perbedaan itu dan itu salah gitu ya dengan konsep yang sebenarnya, maka itu yang disebut miskonsepsi. Kita bisa lihat di sini ya, yang dikatakan miskonsepsi, jawaban dia benar. Tingkat keyakinannya itu juga rendah, dia tuh nggak yakin sama jawaban dia gitu misalnya. Kemudian alasannya, dia kasih tahu alasan dari jawaban itu, alasannya salah. Tapi dia berkeyakinan jawaban dia benar, alasannya itu benar, bukan jawaban ya, jawaban tadi di sini. Berkeyakinan bahwa alasan yang dia berikan itu tinggi. Nah, itu disebut miskonsepsi. Gitu. Jadi bisa dilihat di sini kalau yang tidak paham konsep itu keyakinannya itu rendah, keyakinannya. Ya, kebanyakan tuh keyakinannya rendah. Ada yang tinggi, cuma dia alasan dia rendah. Ya kan? Ada yang tinggi di sini, jawabannya benar. Tingkat keyakinannya tinggi, alasannya salah. Dia nggak yakin juga sama alasannya dia. Maksudnya ini alasan, ini di penelitian ini, dia berikan soal dan juga dia tanyakan jawabannya dia itu yakin atau enggak gitu. Kemudian dikasih tahu, diberikan alasannya juga bisa. Saya lupa kalau untuk yang jurnal ini, ada yang jurnal memberikan ininya, alasannya itu benar-benar dituliskan di ininya ya, lembar jawaban siswanya, atau secara oral diwawancara siswanya. Kenapa kamu jawab ini? Gitu. Dia akan berikan alasannya. Seperti itu. Ada yang secara tulisan sama oral gitu. Nah, ini di breakdown ini seperti ini supaya untuk apa namanya, mengkategorikan yang disebut miskonsepsi itu seperti apa. Dan kebanyakan yang disebut miskonsepsi itu dia itu berkeyakinan benar, berkeyakinan pemahamannya itu dia benar, padahal sebenarnya ada miss atau ada salah. Seperti itu. Itu yang untuk membedakan dengan kesulitan ya. Kalau kesulitan lebih ke nggak paham konsep gitu ya. Dia kesulitan untuk mengerjakan. Untuk memulainya aja dia bingung. Dia tidak paham, dia bingung atau dia lupa. Dan itu bisa sifatnya sementara. Kalau udah ingat, dia udah bisa ngerjain lagi. Nah, itu kesulitan. Atau misalnya kurang latihan, sebenarnya dia bisa, tapi dia belum pernah aja misalnya menghadapi soal yang berbeda gitu ya dari yang biasa dia lakukan gitu. Gitu, seperti itu. Nah, ini ada lagi dari jurnal juga, miskonsepsi dan kesulitan ini khusus pada fungsi ya. Jadi dari jurnal ini, sebenarnya ini literatur review sih. Jadi dia bahas, dia analisis semua berapa jurnal gitu yang membahas tentang
miskonsepsi dan kesulitan pada yang terkait dengan fungsi. Nah, kemudian Ruggiero et al. Ini dia buat dia simpulkan gitulah ya. Miskonsepsi dengan learning difficulties itu dibagi menjadi beberapa aspek. Di sini kalau nggak salah ada 5 aspek ya. Cuma kalau yang miskonsepsi hanya ada 3 aja. Ini kalian jangan khawatir bingung dengan ininya ya. Kalau mau lebih lengkapnya bisa baca di sini. Bisa baca di full artikelnya. Jadi maksudnya M2-nya ini, M4, M5-nya ini, jadi dia membagi menjadi 5 aspek yang kebetulan learning difficulties-nya ini yang lengkap semua. Kalau yang kesulitan ini lengkap dia aspek-aspeknya. Definition, interpretation, notation, graphic representation, sama management and characteristic. Dia bagi menjadi 5. Tapi kalau untuk miskonsepsinya, dia temukan hanya ada di 2, di interpretation sama graphic sama management and characteristic. Jadi di definition-nya itu nggak ada yang dia buat itu merupakan miskonsepsi ya. Ini khusus untuk di materi fungsi. Gitu. Nah, kita bisa bahas nih sedikit ya. Kita bisa lihat ini mungkin ini bahasanya pakainya itu kalimat positif ya. Kalau untuk yang learning difficulties-nya. Nih, with the definition, give a clear and precise definition using mathematical vocabulary and without graphic aids gitu kan. Ini maksudnya apa sih, Bu? Ini maksudnya tabel ini tuh adalah tabel learning difficulties yang kesulitan belajar siswa pada materi fungsi. Nah, pada aspek definisi, dimintanya kalau dia tidak mengalami learning difficulties, dia harusnya bisa memberikan definisi fungsi yang jelas gitu kan, yang clear gitu kan, dan tepat gitu kan. Menggunakan mathematical vocabulary and without graphic aids. Apa tuh? Tanpa bantuan gambar atau grafik gitu kan. Nah, ini adalah indikator-indikator untuk dia siswa yang tidak mengalami kesulitan. Harusnya dia bisa memberikan definisi yang jelas dan tepat gitu, tanpa bantuan gambar seperti itu. Nah, ini untuk yang difficulties. Tapi kalau dia nggak bisa, ya dia jadi kalian paham baca dulu ya ini. Ada kesulitan nggak memahami ini? Soalnya pada saat saya baca jurnalnya, saya juga mesti berkali-kali baca itu untuk bisa nggak salah interpretasi gitu. Ini kan kalau yang ini, kita bisa lihat yang sebelah sini yang miskonsepsi ya. Miskonsepsi, ini dia nggak ada yang aspek definisinya, dia langsung ke yang bagian aspek interpretation or meaning gitu ya. Dia katakan siswa mengalami miskonsepsi itu kalau apa? A function is only considered like a transformative box or automatic machine gitu dia bilang. Jadi kalau siswa mengatakan fungsi itu cuma transformative box gitu ya. Transformation only ya instead of an association. Jadi bukan association gitu, bukan hubungan antara gitu kan. Nah, itu disebutnya miskonsepsi. Seperti itu. Nah, kalau yang ini yang sebelah kanan ini give a clear and precise definition using mathematical vocabulary and without graphic aids. Nah, ini adalah kalau siswa tidak mengalami kesulitan belajar di materi fungsi, tidak mengalami. Jadi kalau dikatakan siswa mengalami kesulitan ya dia tidak bisa memberikan ini give a clear and precise definition gitu maksudnya. Bahasanya coba dia positif ya. Jadi yang 2 nih interpretation and meaning. Distinguish between function and equation. Membedakan antara fungsi dan apa equation? Persamaan. Nah, persamaan. Nah, ketika dia bisa membedakan berarti dia tidak mengalami kesulitan, maksudnya gitu. Persamaan, Tapi persamaan. Kalau pertidaksamaan apa?
Inequality, Bu. Inequality ya. Oke, sip. Nah, kemudian yang kedua, use function for modeling of a phenomenon or real situation. Nah, kalau siswa bisa menggunakan fungsi ini untuk memodelkan situasi real gitu ya, itu berarti dia tidak mengalami kesulitan. Gitu. Maksudnya gitu. Nah, untuk yang miskonsepsinya seperti apa tadi ya? Fungsi itu dianggap sebagai transformative box aja, bukan association. Bukan asosiasi gitu ya. Hubungan gitu ya. Nah, apalagi a function is always given by a rule defined by an algebraic expression or it is even the rule itself. Dia hanya bilang kalau fungsinya itu hanya rule aja gitu ya. Kemudian function is an association of a single element of the domain with another in the range and vice versa. Dia bilang kalau fungsi itu hubungan antara satu anggota gitu ya dari domain ke range. Begitu pula sebaliknya. Dia bilang gitu, padahal fungsi nggak sesempit itu gitu ya pengertiannya ya. Iya kan? Jadi dia hanya menganggap fungsi itu seperti itu. Nah, ini adalah miskonsepsi seperti itu. Untuk yang ketiga, with the notation and expression ya. Kalau yang ketiganya, aspek ketiganya nggak ada di miskonsepsi, adanya di kesulitan. Understand what the function represent. Jadi, kalau ada siswa yang kesulitan, fungsi itu merepresentasikan apa gitu ya, itu berarti dia mengalami kesulitan. Tapi kalau dia understand, memahami fungsi itu merepresentasikan apa, itu berarti dia tidak mengalami kesulitan. Understand what the role of variable in a function is. Apa nih? Kesulitan memahami peran dari variabel ya. Peran dari variabel. Tapi kalau dia paham, ya berarti dia nggak mengalami kesulitan. Kemudian manipulate different algebraic representation of the same function. Kesulitan memanipulasi berbagai representasi aljabar dari fungsi yang sama. Seperti itu. Untuk yang keempat, untuk yang grafik nih ya. Grafik. Switch between the algebraic expression and the graphic representation. Pada saat dia menghubungkan antara ekspresi aljabar dengan grafik, dia tuh kesulitan gitu. Atau sebaliknya gitu ya, dari grafik ke ekspresi aljabarnya, dia kesulitan itu. Nah, itu termasuk salah satu indikatornya ya, siswa mengalami kesulitan di bagian graphic representation. Dan juga nih ada understand that the point of functions graphic representation are equivalent to the pairs of values which constitute the function. Apa nih? Kesulitan memahami bahwa titik ya, mengalami poin titik kan, titik di grafik fungsinya ya. Titik di grafik fungsinya itu ekuivalen dengan apa? Pairs of value which constitute the function. Jadi pasangan nilai X, Y. Iya, benar, pasangan nilai X dan Y-nya itu. Jadi dia kesulitan kalau titik di grafik itu sama loh dengan nilai yang berapa, poin berapa gitu kan. Itu adalah X-nya, nilai X-nya, kemudian itu adalah Y-nya. Nah, kemudian realize that fx sama dengan y. Nah, ini dia kesulitan. Kadang kan kita menyebutkan fungsi itu sebagai y sama dengan or fx sama dengan gitu ya. Nah, dia kesulitan. Oh, ini sama atau ini berbeda gitu. Nah, itu sama sebenarnya ini mirip dengan yang tadi ya. Distinguish between function and equation. Karena kan kalau kita sebutnya itu y sama dengan, kadang kita mikirnya ini persamaan gitu kan. Sulit untuk membedakan. Nah, yang terakhir ini connect the concept of function with the table of values and the graphic. Jadi seperti kalau kita mau bikin grafik kan biasanya pakai table of value-nya dulu ya. Nilai tabelnya dulu gitu kan. Nah, itu dia
sulit tuh untuk mengkoneksikan itu atau membuat dari tabel ke grafik atau dari grafik tabel gitu. Maaf, ini agak masih flu saya. Nah, untuk yang miskonsepsinya seperti apa? All function have a graphical representation on the Cartesian axis. Semua fungsi ini apa? Punya grafik di bidang Cartesius ya? Gitu katanya. Kemudian all function have graphical representation in the form of a line or parabola. Jadi gambarnya itu, fungsi itu kalau nggak garis, ya parabola gitu. Benarkah? Nggak selalu ya. Jadi kalau bukan line or parabola, dia bukan fungsi gitu. Ya nggak? Itu berarti miskonsepsi. Seperti itu. Untuk yang kelima, di aspek yang kelima, manajemen dan karakteristik, dia berkeyakinan bahwa constant function are not function. Apa nih? Fungsi konstan itu bukan fungsi. Kalian tahu kan kalau fungsi konstan itu gambarnya grafiknya seperti apa? Line ya. Biasanya line-nya apa? Infinity gitu ya, garis gitu aja ya. Oh, enggak, ini bukan fungsi gitu. Nah, itu miskonsepsi tuh. Atau non-continuous function are not function. Fungsi yang enggak continue itu bukan fungsi katanya. Iya enggak? Miskonsepsi ya? Non-continuous function is function also. Kemudian untuk yang kesulitannya, nih, sulit untuk distinguish whether an expression is a function or not. Sulit untuk membedakan ya, suatu ekspresi itu fungsi atau enggak. Kemudian sulit untuk menggunakan sifat-sifat fungsi dan mengoperasikannya. And realize how domain constraint also affect the range. Jadi dia sulit untuk, misalnya kita ada soal ya, untuk mengetahui range-nya berapa gitu ya, atau domain apa namanya, menentukan daerah range-nya gitu misalnya. Nah, kalau di soalnya itu ada domainnya, itu kan pasti kan berefek pada range-nya ya. Nah, itu dia kesulitan tuh. Dia nggak paham itu. Nah, itu namanya learning difficulties gitu ya. Ini berdasarkan jurnal ini ya. Review ini khusus untuk di fungsi. Paham ya? Di sini ya. Jadi kalau kesulitan itu apa? Apa namanya? Miskonsepsi itu apa? Kalau dari bahasa sendiri, kalian bisa ada yang ingin berpendapat? Jadi kalau dari bahasa sendiri lah, pakai bahasa sendiri, miskonsepsi itu lebih ke gini loh, Bu, gitu misalnya. Atau learning difficulties, kesulitan itu lebih ke gini. Ada yang mau sharing? Ada? Gimana? Jadi kalau miskonsepsi itu lebih ke apa sih? Ibu izin. Boleh, Agnia. Aku miskonsepsi lebih ke kayak pemahaman siswa tuh yang salah gitu loh. Jadi siswa salah memahami maksud dari konsepnya tuh apa. Jadi kayak nggak sekedar mereka tuh paham, tapi mereka tuh paham cuman keliru gitu. Nah, oke, Kalau sip. di belajar itu kayak dia mungkin dia paham konsepnya, tapi dia bingung cara ngerjainnya gimana gitu. Iya, bisa kesulitan memahami juga bisa, atau kesulitan untuk menerapkan konsep gitu ya. Makanya kalau kesulitan itu bisa salah satu triknya bisa dengan latihan berulang gitu ya. Nah, apa namanya, untuk oh ya, ini saya sudah buat tabelnya, kesulitan versus miskonsepsi gitu ya.
Sifatnya dia tuh lebih sementara kalau kesulitan, bisa terkait prosedur atau keterampilan teknis. Kemudian kalau miskonsepsi itu sifatnya berulang dan konseptual dan melibatkan pemahaman yang salah secara konsisten. Jadi kalau pemahamannya salah, tapi dia percaya itu benar, ya itu namanya miskonsepsi. Kemudian dari kekonsistenannya, kesulitan itu tidak konsisten, kadang benar, kadang salah. Jadi kalau dia benar itu bisa jadi adalah jawaban yang laki aja ya, benar ya. Padahal sebenarnya dia salah gitu kan. Bentar, ini device saya satu masih join nggak sih? Masih kah? Saya masih join nggak sih? Oh, ya. Halo. Kok ini sih? Di sini cuma ada satu doang, Ibu. Cuma satu. Nah, ini saya join yang mana? Sebentar ya. Ini kayaknya yang suara doang. Hmm. Nah, ini baru masuk kan. Iya. Ya, jadi kalau untuk miskonsepsi, siswanya itu bisa salah dengan pola yang sama gitu ya. Jadi kalau dikasih soal yang sama, satu siswa gitu ya, dia itu miskonsepsi, dia bisa salah di apa namanya, di aspek yang sama gitu. Kemudian kalau yang tadi kan, kalau yang sulit, dia jawabannya ya kadang benar, kadang salah. Itu karena dia kesulitan itu, dia kadang ya udah nggak salah aja jawabannya. Atau dia tidak bisa memberikan langkah-langkah gitu ya, proses untuk menemukan jawaban itu biasanya dia kesulitan. Tuh. Kemudian jenis errornya error acak. Kalau untuk kesulitan, nah kalau miskonsepsi errornya sistematis. Nah, ini ada contoh untuk bilangan berpangkat nih, misalnya ada pertanyaan 3 pangkat 6 gitu ya. 3 pangkat 6 itu kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Nah, kalau ditanya basisnya mana, eksponennya mana, yang benar apa? Basisnya 3, Bu. Eksponen 6. Basisnya 3 harusnya ya, eksponennya 6. Nah, ada yang menjawab seperti ini. Basisnya 6, eksponennya 3. Berarti dia ada miskonsepsi, dia salah memahami bahwa yang bilangan yang basisnya itu dia sebutnya ketukar gitulah ya, antara basis sama koeksponen. Nah, kalau untuk yang kesulitan dia bingung, dia tidak dapat menentukan mana basis mana eksponen. Gitu. Kemudian cara mengatasinya di sini ada latihan tambahan. Tadi kan saya juga sudah kasih tahu ya, kalau untuk kesulitan biasanya banyakin latihan juga bisa mengatasi kesulitan. Nah, kemudian remedial dan scaffolding. Ada yang tahu scaffolding itu gimana? Scaffolding itu gimana? Ada yang tahu? Ada? Boleh use your chat GPT or apapun lah itu. Scaffolding itu apa sih? Metode pengajaran bukan sih. Ada pengajaran apa? Kayak apa sih namanya, cara
pengajaran guru buat kepada anak muridnya dengan konsep-konsep baru, terus juga menguranginya secara terstruktur supaya siswanya itu sampai mampu mengerjakannya mandiri gitu. Iya, jadi kalau scaffolding itu berarti dasarnya dulu harus kuat gitu ya. Jadi membuat siswa itu memberikan pembelajaran kepada siswa itu dari mulai dasarnya dulu itu harus kuat gitu supaya bisa apa namanya paham konsep dan apa namanya tidak salah gitu ya. Kalau misalnya dari awalnya salah, pemahaman awalnya salah kan, dia akan mengalami kesulitan. Kemudian penyusunan soal bertahap ini maksudnya gimana, bisa dengan misalnya memberikan soal-soal yang mudah dulu gitu ya, yang dari yang mudah dulu, sedang, kemudian baru yang lebih sulit seperti itu. Nah, kalau miskonsepsi gimana? Kalau miskonsepsi dia bisa dengan konfrontasi dengan contoh penyangkal, representasi multiple, grafik, simbol, konteks, diskusi untuk mengubah model berpikir. Jadi kalau miskonsepsi sebenarnya dia bisa, cuma ada bagian-bagian yang salah. Nah, bagian-bagian itu yang harus dibenerin. Seperti itu. Sini ada contoh. Ini tadi udah ya. Kalau ini tadi miskonsepsi atau kesulitan? Miskonsepsi, Bu. Miskonsepsi. Konsepsi ya. Kalau ini ada 2I1, I2, I3, sama I4. Boleh satu-satu siapa yang mau. Boleh dibaca dulu, dilihat, diperhatikan jawaban siswanya. Kalian seperti guru gitu, ketika melihat jawaban siswa seperti ini, kalian akan bilang nih anak mengalami kesulitan atau miskonsepsi ya. Gitu. Ibu maaf, untuk yang di I2-nya itu dia per bawahnya itu 2/3 bukan sih? Iya, 8 kayaknya deh. Kalau di Zoom sih kayaknya 8. Oke, terima kasih Ibu. Ibu yang pertama itu miskonsepsi bukan? Satu dulu, I1 dulu. Siapa mau coba I1? Ya Ibu, yang satu itu menurut saya miskonsepsi. Yang nomor 1 itu apa? Siapa yang mau? Agnia ya? Stop. Agnia, Iya. I1. Menurut aku yang pertama itu miskonsepsi karena dia kayak nyiptain aturannya sendiri, jadi basis dikali terus pangkatnya ditambah gitu, Bu. Oke, padahal kalau untuk penjumlahannya, perkaliannya dia oke ya. Dia bisa mengoperasikannya ya. Cuma dia salah nih. Di 3 kali 3-nya tetap dikalikan ya. Tapi kalau pangkatnya itu ditambah, itu udah bener ya. Iya, Bu. Kalau bilangan dengan basis yang sama, pangkatnya bisa ditambah, dia udah bener sebenarnya ya. 3 ditambah 2 jadinya 5. Cuma dia ada salah di 3-nya. Harusnya kan tetap 3 ya. Ya kan, 3/5 seharusnya. Oke. Kemudian yang I2, ini juga bisa dilihat ya. Ini sebenarnya dia benar nih, 3/5 ya jawabannya. Tapi dia ininya kemudian dia ininya salah, 9/5. Oh, ini maksudnya mungkin, oke. Ya, saya baru ingat.
sorry. Saya nggak sertakan soalnya ya. Jadi kayaknya ini siswanya disuruh untuk ada apa namanya? Soalnya itu adalah diminta I1, I2, I3, I4. Mana yang benar, mana yang salah gitu maksudnya ya. Jadi suruh cek siswanya yang I1 itu salah atau benar. Dia bilang ini tuh salah karena alasannya ya yang benar menurut dia adalah 9/5. Suara saya jelas ya? Terdengar ya? Kemudian soalnya yang I2 seperti ini. Kan hasilnya 2/5. Itu jawabannya benar atau enggak. Kemudian dia bikinlah ini di sini. Benar dengan alasan seperti ini. Oke, gimana Agnia? I2 atau mau yang lain? Berarti yang I2 sebenarnya jawabannya udah benar ya, Bu? Berarti Ini nggak ada Hah? kesalahan atau miskonsepsi di I2-nya. Iya, di 2 dia benar ya. Karena dia menjawab kalau di soal itu benar. Pernyataan ini benar. Pernyataan 2 Iya, ini. betul. Jadi nggak ada Kemudian kesalahan atau miskonsepsi. nggak ada. Jadi yang 2I1 aja ya. Iya, Bu. Miskonsepsi. Oke, yang I3 dia mau coba. Kalau I3 itu Miskonsepsi, Bu. sepertinya miskonsepsi, Bu. Gimana? Miskonsepsi. Soalnya berulang. 1 sama 3 kan sama. Dia ngalihin juga. Sama nambahin si ini ya. Nah, iya, kita bisa lihat di situ ya. 3 itu kan harusnya jawabannya salah ya. Pernyataan I3 harusnya salah. Tapi dia lihat itu benar. Dan dia menjawab di I1-nya begitu juga. Gitu. Jadi ini miskonsepsi. Benar, oke Mbak Sanil, thank you. Yang 4? Yang 4 gimana nih? Empat itu sama aja gak sih, Bu? Miskonsepsi juga. Miskonsepsi juga karena apa? Nah, karena Karena basisnya tuh juga 6-nya dibagi, Bu. Ya basisnya Dia, ya, tapi dia tiba-tiba 4 aja dari mana itu ya? nah itu sepertinya kesalahpahaman dia, Bu. Ya, ya. Padahal pernyataan yang sebelahnya kan salah ya, tapi dia berikan alasannya lebih salah lagi. Iya. Itu Gitu dia ya. 4-nya kayaknya basisnya dikurangin deh, Bu. Jadi dia salah pemahaman, harusnya kan yang dikurangin itu pangkatnya. Tapi dia basisnya yang dikurangin. Oh 6 iya, kurang 2. Oh iya. Jadi dia malah yang dikurangin bukan Pangkatnya tapi eksponennya. basisnya. Oke, seperti itu ya. Berarti dia miskonsepsi. Nah ini seperti biasa ya, PJ minta tolong di pertemuan-pertemuan kemarin sudah kan dengan Bu Pipit bilang Bu Pipit minta tolong untuk yang aktif ditandai gitu ya. Boleh pakai tulis atau apapun gitu. Kalau yang ini teman-teman ada yang mau berpendapat dia jawabannya apa sih? Ini 483 apa 33 tuh? kayaknya ini miskonsepsi deh. Miskonsepsi karena apa? Karena dia hasilnya itu berbeda dan juga kayak sepertinya dia ada yang dia tambah kalau enggak ada yang dia jadi kali ada yang ditambah juga Bu, jadinya hasilnya berbeda kan harusnya kan itu kan kalau salah 9 cm 8 cm sama 12 cm kan ya Bu, itu kan harusnya kan jawabannya itu kan 864, jadi itu miskonsepsi menurut saya. Apa betul Bu? Oke, menurut Adinda miskonsepsi. Ada yang ingin berpendapat lain? Kalau Atau buat saya sama? ini kayak kesulitan deh, Bu. Mana tuh? Siapa yang ngomong? Maaf, bentar.
Oke. Gimana tadi? Siapa yang ingin menyampaikan Saya pendapatnya? kalau jawaban saya kayaknya lebih kayak Oke. kesulitan, Bu. Sulitan. Kalau Kesulitan ya. menurut Miss Anil kesulitan. Soalnya pertama si siswanya nggak ngasih pekerjaannya ya, maksudnya cara dia Caranya hitung ya. volume balok iya, tapi tiba-tiba langsung ada angkanya begitu. Ini kemungkinan dia nggak paham volume balok, makanya cuman nulis angka gede aja. Ya, oke. Yang lain? Ada yang berpendapat sama dengan Mbak Sanil atau tadi siapa? Adinda ya? Adinda, Bu, ya. Siapa yang setuju dengan Adinda? Siapa yang setuju dengan Mbak Sanil? Saya setuju Kalau dengan saya lebih Saya setuju dengan Mbak Sandial, Bu. sama, Bu. Siapa tuh? Fadia Mbak Sanil. Oke. Karena apa, Fadia? Karena mungkin emang si siswanya ini tuh nggak paham konsep atau nggak tahu rumus dari volume balok juga, Bu. Karena kan Oke. setelah saya hitung juga bukan segitu hasilnya. Jadi kemungkinan besar siswanya ini emang nggak paham apa rumus volume balok itu. Tiba-tiba langsung nulis angka besar aja. Oke, Fadia. Satu lagi tadi terdengar suara lelaki. Siapa yang ingin Saya juga setuju Bu bersuara? dengan statement Mbak Sanil. Siapa tuh? Wiban. Iya Bu. Soalnya tadi yang seperti dijelaskan kalau miskonsepsi itu kan sistematis ya. Sedangkan kalau kesulitan itu kan error secara acak. Sedangkan kalau di soal seperti ini itu setelah saya cari tahu sepertinya anak tersebut hanya asal menulis jawaban. Jadi kemungkinan besar dia Oke. kesulitan Bu memahami soalnya. Oke, iya, benar. Nggak apa-apa, Dinda ya. Ini siswanya kemungkinan besar adalah mengalami kesulitan. Lagi-lagi kalau kita ingin mengetahui jawaban dari siswanya gitu ya, apakah dia kesulitan atau tidak, atau dia ada miskonsepsi gitu ya, itu lebih realnya lagi kalau kita melakukan wawancara tadi yang saya bilang ya, atau tuliskan di sini misalnya di lembar jawabannya ada misalnya alasan kenapa menjawab seperti itu gitu loh. Jadi ada alasannya. Nah, ini kan kita menerka-nerka dari jawabannya dia nulis 433. Nah, ini kemungkinan besar ya dia kesulitan karena dia hanya asal menjawab aja, tidak memberikan caranya gitu ya. Oke. Nah, kalau jawaban ini gimana? Masih soal yang sama. Ini jawabannya beda lagi nih, 224. kalau menurut saya miskonsepsi itu Ya, Siva silakan. miskonsepsi. Sebenarnya jawabannya salah ya Bu. Tapi untuk rumusnya benar. Tapi pas dia masukin ke rumusnya itu Gimana? Gimana, Chef? kalau menurut saya dia kesulitan sih Bu untuk menghitung perkaliannya. Karena kalau untuk rumusnya itu dia sudah benar. Jadi kesulitan untuk mengalihkannya. Oke. Kalau kata Shiva kesulitan mengalihkannya karena ada salah ya di 224 karena hasilnya nggak segitu. Yang lain? Ini termasuk miskonsepsi gak sih Bu, tapi di dalam konteks materi volume. Karena kan sebenarnya rumusnya udah bener ya Bu. Cuman dia salah di perkalian, terus satuannya juga di sini masih sentimeter yang biasa. Kan kalau volume itu harusnya sentimeter kubik. Nah, terus di sini dia juga salah mengira ya Bu. Panjang tuh harusnya kan yang 12 cm, terus lebar yang 8 dan tinggi yang 9. Jadi kayak jatuhnya miskonsepsi deh Bu. Oke. Yang lain? Ada yang setuju dengan Ramzi Saya lebih ke arah Setuju sih, atau Bu. miskonsepsi. Shiva? Ramzi sih, Bu. Saya setuju sama Ramzi, Bu. Siapa tuh? Alasannya boleh. Aulia silakan.
Bener Bu kata Ramzi, jadi dia juga salah mengira mana panjang, mana lebar, mana tinggi. Mungkin dia udah ngerti bahwa rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, tapi dia belum bisa mengidentifikasi mana panjangnya, mana lebarnya, mana tingginya, dan dia juga belum bisa mengoperasikan perkaliannya itu gitu. Jadi saya setuju sama Ramzi. Oke. Ya, ada lagi selain Aulia tadi kayaknya banyak. Palingan saya nambahin aja sih Bu. Kan harusnya Dinda. kan kalau volume itu dia satuannya harusnya kubik kan. Di sini siswanya itu kurang hanya di menambahkan kubiknya. Karena kan ditanya volume ya. Kalau misalkan nggak ada kubiknya itu kan kita bisa kalau waktu itu saya dulu tuh dibilangnya tuh kurang gitu. Jadi tidak masuk ke jawaban yang benar. Itu apa betul Ibu? Jadi miskonsepsi ya Dinda? Iya, saya setuju dengan Ramzi. Oke, iya. Ini kalau kita lihat dia sudah tahu nih rumus volumenya ya dengan PD, dengan yakin gitu ya. Dia menuliskan P kali L kali T gitu ya. Dia tidak ada kesulitan, nggak lupa juga rumusnya sudah oke. Cuma ternyata ini bisa ada kemungkinan karena udah biasa nulis P kali L kali T, ya udah nulis aja di situ langsung 9, 12, 8 gitu kan. Atau bisa jadi juga dia miskonsepsi. Dia nggak tahu mana yang panjang yang mana, yang lebar yang mana, atau yang tinggi yang mana. Seperti yang tadi Ramzi sudah sampaikan ya. Bisa jadi dua itu. Antara ya udah tulis aja semua dituliskan tanpa memperhatikan PLT-nya atau memang dia belum paham mana yang panjang, mana yang lebar, mana yang tinggi. Kemudian yang kedua, miskonsepsi yang kedua, apa tadi? Kata Ramzi. Untuk di bagian aspek apanya? Mengoperasikan bilangan bulatnya ya? Karena jawabannya salah itu. 9 kali 12 dikali 8 itu hasilnya nggak 224. Saya nggak tahu. Ini kira-kira 224 itu dapat dari mana nih? Ada teman-teman yang bisa mengira? Bu, saya izin bertanya, Iya, apakah kemungkinan ini bisa jadi kesulitan dan miskonsepsi di waktu yang bersamaan, Bu? Jadi mungkin dia kesulitan di perkalian dan juga terjadi miskonsepsi di yang seperti Ramzi bilang bisa. tadi. Bisa. It could be both ya. Hmm. Bisa dua. Cuma karena ini kita bahasnya di volume, kita untuk masalah rumusnya dia tidak kesulitan kan ya? Dia Ya, paham P kali ya. L kali T-nya. Menurut Mungkin saya ada, mungkin dia kesulitan di perkaliannya tadi, Bu. Masih nah iya benar. matematikanya masih kurang bagus dan ada miskonsepsi seperti Ramzi bilang tadi, sentimeternya dia di sentimeter kubik dan panjang lebar dan tingginya kebolak-balik, Bu. Mungkin di situ. Iya benar. Iya. Kalau mau tadi kan saya bicarakan juga kalau misalnya ingin memastikan lagi nih apakah siswa ini kesulitan atau enggak, kita bisa tanyakan ya, bisa dengan dituliskan di sini apakah yakin dengan jawabannya atau mengapa menjawab seperti ini, kita sampaikan mereka harus menuliskan alasannya gitu ya kenapa dia jawabnya seperti ini atau yakin atau tidaknya. Nah, kalau dia yakin seperti tadi yang sudah ada dari referensi jurnal ya, selama dia yakin dengan jawabannya ini, berarti kita bisa bilang dia itu miskonsepsi. Seperti itu. Jadi kesulitan itu rata-rata kebanyakan ya karena dia nggak yakin sama jawabannya sendiri atau dengan alasannya itu. Kenapa dia menuliskan seperti itu. Gitu. Oke, mungkin next bisa dicari tahu ya nih anak kenapa bisa 224, apakah emang ngasal aja atau gimana. Ya. Oh, ternyata contoh lainnya sudah habis. Ini referensi yang digunakan ya di PPT ya. Ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau berdiskusi atau ingin sharing? Mungkin next-nya ini akan menjadi tugas kalian ya untuk mencari jenis kesalahan siswa gitu ya. Baik itu miskonsepsi maupun kesulitan. Saya lihat sepertinya Bu Pipit sudah menambahkan assignment. Saya cek dulu. Oh, ini ada assignment yang untuk peta konsep ya. Mungkin
setelah ini ya, setelah membuat peta konsep, kalian kalau nggak salah ada tugas untuk mencari contoh-contoh mana yang miskonsepsi, mana yang kesulitan seperti itu. Ya, Muhammad Nur Hidayat, kenapa? Izin bertanya Bu, mungkin dari beberapa konsep yang tadi kan sebenarnya konsepnya tadi Taraku udah ngomong kedua kesulitan dan miskonsepsi itu bisa terjadi secara bersamaan. Nah, apakah mungkin kalau kita nanti ini misal sebagai pengajar melihat anak itu kesulitan atau miskonsepsi itu nggak cuma dari satu soal aja kan, kalau kita kan tadi melihatnya ini kan dari volume balok, terus tadi sebelumnya ada eksponen dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini pendapat saya atau nanti mungkin bisa ditambahkan sama Ibu. Kalau kita ingin melihat suatu kesulitan atau miskonsepsi itu bisa dilihat dari soal-soal yang bisa di-compare. Maksudnya soal-soal yang sama yang kita comparison di salahnya di mana. Kan kalau tadi kan ada perbedaannya masing-masing. Ada yang dari kalau konsisten apa sih namanya? Kalau yang Tadi sifat-sifat kesulitan ini itu ya, kan yang kalau ini kan sementara bisa ya. kelihatan ya. Betul. Kalau Nah, kalau emang kita bisa katakan beberapa kan kayak tadi nih yang balok. Yang balok tadi kan itu bisa kita katakan sebagai kesulitan, bisa katakan sebagai miskonsepsi. Nah, kalau kita ngejawab secara pandangan kita aja kan berarti itu subjektivitas ya Bu ya. Nah, berarti apakah kita harus menambahkan soalnya agar jawaban kita bisa objektif, bisa katakan itu miskonsepsi atau kesulitan, atau dari salah satu soal aja itu bisa kita katakan itu miskonsepsi atau itu kesulitan. ya, benar. Benar yang dikatakan oleh Muhammad ya. Jadi kalau udah hanya dari satu soal itu memang subjektivitas kita gitu. Tapi kalau mau benar-benar tadi yang sudah saya sampaikan ya, di sini juga ada tabelnya kan. Kalau misalnya mau benar-benar mengetahui nih siswa itu mengalami miskonsepsi atau kesulitan, memang nggak bisa hanya dari satu soal aja. Pun dari satu soal pun gitu ya, harus ada observasi lebih lanjut. Entah itu misalnya kita tanyakan secara yang tadi saya bilang oral ataupun tulisan gitu ditanyakan, apakah yakin dengan jawaban ini atau setelah memberikan soal itu kita tanyakan secara langsung gitu ya, misalnya wawancara, apakah kamu mengalami kesulitan atau kamu yakin nggak dengan jawaban ini. Nah, itu yang bisa kita ambil kesimpulannya apakah siswa ini mengalami kesulitan maupun miskonsepsi seperti itu. Ini juga kan dilihat kalau bersifat berulang lah. Kalau hanya cuma satu soal kita nggak bisa tahu kalau itu kesalahannya berulang seperti itu. Dan untuk melihat kesulitan ini sebenarnya ya siswanya itu mengalami kesulitan atau enggak, itu kan juga nggak bisa kalau hanya menurut saya ya itu akan jadi lebih sulit kalau kita hanya melihat dari jawaban siswa misalnya satu soal aja kemudian siswa menjawab, bisa jadi pada saat dia mengerjakan dia mengalami kesulitan cuma tidak tersampaikan aja, tidak dituliskan. Kan tadi kan ada soalnya juga nih soal ini di tabel ini ya, ada bingung gitu ya, tidak bisa menentukan, kemudian ini ada lupa langkah pada saat mengerjakan kan ada waktunya. Dia bisa jadi kesulitan pada beberapa menit awal dia lupa, kemudian tiba-tiba dia ingat gitu kan. Jadi kesulitan yang tadi tidak tertuliskan di jawaban dia. Lalu kita melihat jawaban akhir, oh ya enggak, dia nggak mengalami kesulitan. Mungkin di awal dia mengalami kesulitan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau mau benar-benar melihat siswanya menilai gitu ya, siswa kalian gitu nantinya gitu ya pada saat PPL atau nanti penelitian gitu ya atau nanti ketika menjadi guru ya memang diperlukan observasi yang mendalam untuk melihat apakah siswa itu kesulitan ataupun miskonsepsi seperti itu. Makanya diambil materi ini kan diambil juga saya ambilnya dari jurnal-jurnal yang mereka sudah melakukan gitu ya di siswa SMP. Saya ambilnya yang materi-materi SMP itu yang saya screenshot ini hanya bagian aja. Sebenarnya ada penjelasannya maupun jawaban siswa yang lebih lanjutnya baik secara tulisan maupun oral gitu ya, wawancara secara oral seperti itu. Gitu Muhammad, terima kasih tambahannya ya.
Ada lagi? Sudah cukup? Kita masih ada waktu ya? Sampai 10 menit lagi. Mungkin ini ya, kalian bisa baca-baca terkait jurnal-jurnal yang membahas ini, miskonsepsi maupun kesulitan gitu ya. Learning difficulties kalau apa namanya di jurnal Inggris itu mungkin lebih banyak ya yang membahas terkait ini. Atau bisa juga sih kalau kemarin saya coba cari jurnal-jurnal yang dari Indonesia gitu ya. Itu kebanyakan membahasnya itu jadi satu gitu. Jadi antara kesulitan dan miskonsepsi judulnya mungkin dua. Kemudian yang yang dibahas di dalam itu hanya miskonsepsinya aja. Itu kebanyakan kalau yang Indonesia aja. Tapi mungkin kita bisa ambil contoh-contoh yang dia sertakan kayak seperti ini soal-soal dan jawaban siswanya gitu ya. Yang bisa kita telaah nih. Gitu. Atau kalau kalian ada yang udah mulai ngajar apa di bimbel atau privat mungkin ya bisa lihat pasti kalian siswa-siswanya cara menjawab siswanya gitu ya itu boleh. Iya, di sini kayak sudah bergabung dengan kita Bu Pipit ya. Izin Bu Pipit ada yang ingin ditambahkan? Ya, Bu Ola, suara saya terdengar nggak? Jelas Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, Ibu ingin menambahkan sedikit aja terkait tugas. Barusan Ibu sudah meng-create assignment untuk kelas PM SMP, di mana submissionnya itu masih sampai tanggal 31 Maret. Ya, jadi nanti tolong dibaca instruksi dalam assignment tersebut, karena nanti mulai presentasi pada tanggal 1 April, berarti kan ini jadwalnya hari Rabu ya. Nah, kalau Ibu lihat kalender itu, pekan depan itu kan tanggal 18 ya. 18 itu sudah masuk cuti bersama karena hari libur, hari raya Nyepi, betul nggak? Nah, kemudian di pekan depannya itu tanggal 25 sepertinya sudah bukan cuti bersama ya. Betul? Jadi mohon dikoreksi nanti apakah setelah ini kita mau ketemu di tanggal 18 atau mau ketemu di tanggal 25 gitu. Mungkin Ibu perlu kesepakatan, karena kalau yang Ibu ngajar di kelas A itu kan hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal 17 masih belum libur ya. Jadi di kelas A Ibu tetap masuk, insya Allah hari Selasa Ibu akan memberikan materi terkait dengan numerasi, itu yang harusnya di pertemuan ke-7 Ibu naikin ke pertemuan ke-3. Karena kita akan mulai membahas per konsep, nanti disesuaikan dengan tugas peta konsep kalian itu di pertemuan ke-4. Gitu. Jadi kalian mau di tanggal 18 atau tanggal 25 untuk pertemuan ke-3 kita. Nanti diinfokan aja ya di WhatsApp ya setelah disepakati ya. Nah, kemudian untuk tugas assignment sudah Ibu tulis di MS Team. Tugasnya ini dilakukan berkelompok ya. Jadi satu kelompok itu kan kemarin ada 2 sampai 3 orang ya. Nah, jadi walaupun nanti yang disubmit itu antara mahasiswa A sama mahasiswa B itu papernya sama, laporannya sama ya, peta konsepnya sama, tidak apa-apa, semua harus mensubmit masing-masing supaya Ibu bisa memberikan nilai di MS Team gitu ya. Nanti dikasih keterangan aja bahwa ini adalah anggota kelompoknya si A dan si B gitu.
Oke, mungkin itu saja sih tambahan dari Ibu. Oh ya, untuk terkait materi kesulitan, Ibu ada satu paper yang nanti bisa Ibu share di kelas material di MS Team. Kebetulan itu paper yang Ibu tulis terkait dengan kesulitan siswa di materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Gitu. Nanti mungkin kita bisa diskusi lagi di kesempatan pekan depan. Gitu, kira-kira ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Untuk meskipun tanggal 18 ataupun tanggal 25 itu tetap online kan ya, Bu? Iya, itu masih online. Itu masih himbauan untuk WFA. Masih online. Betul. Oke, baik ya, Bu. Mm-mm. Oke, cukup ya. Untuk mahasiswa kelas B, apakah ada yang belum masuk ke MS Team? Mudah-mudahan sudah semua ya, supaya lebih mudah Ibu untuk meng-track tugas-tugas kalian. Mungkin itu saja, Ibu kembalikan ke Bu Ola. Terima kasih, Bu Ola. Iya, terima kasih Bu Pipit. Ya, dah. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditambahkan atau ingin ditanyakan? Cukup? Kalau gitu kita akhiri saja ya perkuliahan hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi sampai 31 ya. 31 Maret. Dicek aja di Teams-nya ya untuk assignment-nya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah ketemu lagi setelah 2 minggu ya. Karena kita libur 2 minggu ini ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut Lebaran ya. Selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Banyak Ibu. Bu. Ibu.